Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya. Perjuangan seorang nabi atau rasul pasti tidak lepas dari yang namanya mukjizat. Mukjizat dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dengan tujuan membantu utusannya menjalankan tugas kenabian mereka. Termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dikaruniai salah satu mukjizat, yaitu bisa memancarkan air di sela-sela jarinya. Mukjizat beliau dapat dibuktikan melalui keterangan-keterangan hadits yang diceritakan oleh para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Jauzi dalam buku Al-Wafa merangkum hadis-hadis yang menceritakan fenomena luar biasa berupa pancaran air yang keluar dari sela jari jemari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarnya air-air tersebut biasanya digunakan oleh para sahabat dan muslim di sekitar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berwudu maupun melepas dahaga ketika kehabisan air. Keluarnya air dari jari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu bukti kebenaran risalah beliau. Peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang dan terjadi di luar kemampuan akal manusia biasa. Di antara hadits yang menceritakan peristiwa itu, antara lain, seperti diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini terabadikan dalam riwayat hadits pada kitab Fadail Sahabah yang diceritakan Anas bin Malik. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat waktu sholat Asyar tiba. Ketika itu, orang-orang mencari air untuk berwudu, namun mereka tidak mendapatkannya. Pada saat itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan berada di sebuah zaura atau sebutan untuk area tempat yang agak tinggi terletak di dekat Masjid Nabawi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diketahui memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah. Tidak lama setelah itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air secara mendadak memancar dari jari jemari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para kaum muslimin saat itu pun berwudu dari air tersebut. Qatadah yang mendengar kisah ini pun bertanya pada Anas, "Berapa jumlah kalian saat itu?" Anas menjawab, "Sekitar 300 orang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukti lainnya dari kisah itu terangkum dalam sejumlah kitab sahih terutama dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ada salah satu riwayat yang berasal dari Salim bin Abi Al-Jud dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang berkata, "Pada saat melakukan perjalanan Hudaibiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara, di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat kantong dari kulit. Dan kemudian beliau berwudu. Para sahabat melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu lewat kantong tersebut, mereka pun menghampiri beliau. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, 'Ada apa dengan kalian?' Dan para sahabat menjawab, 'Kami tidak memiliki air untuk berwudu dan untuk minum kecuali yang ada di depanmu ini,' kata sahabat. Lalu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memasukkan tangannya ke dalam kantong air tersebut. Seketika itu juga air memancar dari jari jemarinya seperti mata air. Para sahabat pun mengambil air untuk wudhu dan minum dari pancaran air tersebut. Salim bertanya pada Jabir, 'Berapa jumlah kalian waktu itu?' Dan Jabir pun berkata, 'Andaikan jumlah kami 100.000 tentu masih cukup. Namun, ketika itu, jumlah kami hanya 1.500 orang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam bab Al-Manaqib, Al-Mahsai, dan Al-Imarah. Kejadian yang serupa juga disaksikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tengah melakukan perjalanan pada suatu pagi hari, dan ternyata, mereka telah kehabisan persediaan air minum. Seorang sahabat pun mengadukan hal itu pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah,
Persediaan air di kalangan para prajurit telah habis. Kemudian beliau pun bertanya pada sahabat itu, apakah kamu mempunyai sedikit air? Iya, Rasulullah, jawab sahabat itu. Kalau begitu bawa air itu padaku, kata Rasulullah. Seorang sahabat tersebut membawa sebuah wadah kepunyaannya yang berisi sedikit air. Nabi Muhammad SAW pun terlihat meletakkan jari jemari tangannya di bibir wadah sambil meregangkannya. Tidak lama kemudian, ada sumber air memancar dari sela-sela jarinya. Dan beliau pun meminta Bilal bin Rabah untuk menyerukan panggilan wudhu pada muslim yang lain, panggillah orang-orang untuk berwudhu dari air yang diberkahi ini. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Salah satu ulama tafsir Al-Qurtubi berpendapat mengenai kisah-kisah air yang terpancar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadits-hadits. Menurut beliau bahwa, berdasarkan perbedaan keterangan tentang jumlah orang yang mendapat manfaat dari air tersebut berarti ihwal mukjizat sering terulang di berbagai tempat kejadian. Dari kisah nyata ini juga dituturkan dari banyak jalur yang menunjukkan bahwa penggabungan jalur-jalur tersebut merupakan ilmu yang pasti, yang dapat diambil manfaatnya dari at-tawatur al-maknawi. Belum pernah terdengar mukjizat seperti ini selain dari Nabi Muhammad. Katanya diterjemahkan Syekh Abdul Majid Az-Zandani dalam buku Ensiklopedi Iman. At-tawatur al-maknawi itu sendiri dimaknai sebagai sekelompok orang yang mustahil berdusta meriwayatkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Para ulama iyad juga berpendapat, kisah-kisah di atas diriwayatkan oleh sekelompok orang terpercaya. Kisah ini diriwayatkan oleh sekelompok orang terpercaya dari kelompok orang banyak dari banyak orang yang berhubungan dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, jelasnya. Keluarnya air dari jari jemari Rasulullah SAW merupakan salah satu bukti kebenaran risalah beliau. Di antara hadits yang menceritakan peristiwa itu, antara lain, seperti diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Saya melihat Rasulullah SAW, dan ketika itu waktu asyar telah tiba. Lalu para sahabat mencari air untuk berwudu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu ada seseorang membawakan air untuk berwudu. Maka beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana tempat air itu, dan menyuruh semua orang berwudu dari situ. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya melihat air keluar dari jari-jari beliau SAW, sehingga semua orang dapat berwudu dengan air itu. Hadis riwayat Bukhari 3573, dalam kitab Manaqib, bab, alamat nubuwah fil Islam, dan Muslim, 2279. Pada suatu hari saat terjadi peperangan Hudaybiyah, orang-orang mengalami sangat kehausan. Mereka tidak mendapatkan air untuk minum dan berwudu kecuali sedikit yang ada di wadah minum Rasulullah SAW. Maka beliau SAW berwudu, lalu sahabat berebut untuk mendapatkan air tersebut karena sangat sedikitnya air, sehingga beliau SAW bersabda, apakah yang terjadi dengan kalian? Mereka menjawab, kami tidak memiliki air untuk berwudu dan minum melainkan yang Anda miliki itu. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di sebuah tempat, lalu air memancar dari jari-jari beliau seperti mata air. Kemudian kami pun minum secukupnya dan berwudu. Selanjutnya perawi hadits, Salim bin Abi Jad bertanya kepada Jabir bin Abdillah, berapakah jumlah kalian? Jabir pun menjawab, seandainya jumlah kami 100.000, pastikan akan mencukupi. Akan tetapi jumlah kami hanya 500 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3576, dan Muslim no. 1856. Dan Qadi Iyad berkata, kisah kejadian yang diriwayatkan oleh orang-orang yang sikoh dipercaya ini dari kalangan jemaah yang banyak,
sanadnya sampai kepada para sahabat Nabi Muhammad. Dan kejadian itu terjadi di tempat-tempat berkumpulnya sebagian mereka, di tempat keramaian, dan di tempat berkumpulnya pasukan perang. Tidak ada satupun yang mengingkari perawi tersebut. Sehingga hal ini merupakan sebuah tambahan yang menjelaskan tentang kenabiannya. Fathul Bari, 6/676. Dan kisah ini pun terceritakan dalam sebuah syair yang berbunyi, kalaupun dahulu Musa, alaihissalam dapat memancarkan air dengan tongkatnya, maka dari tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sungguh air menjadi meluap. Wallahu a'lam bishawab.